Selamat siang semua, para terkasih Kristus. Terima kasih untuk kesempatannya saya boleh membawakan renungan pagi hari ini. Temanya God's Calling, eh, yang mana saya tergerak untuk membawakan tentang God's Calling ini karena melihat beberapa hal yang eh, terjadi yang eh, memberikan saya satu pemikiran, apakah eh, apa yang diajarkan saat ini di luar sana atau banyak yang diajarkan sini di luar sana itu benar-benar kehendak Tuhan atau itu kehendak manusia. Uh, Oke, coba sebelumnya kita lihat dulu firman Tuhan tentang God's calling, ya, di Roma 8:28. Kita lihat bahwa saya bacakan aja, sorry. Uh, Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di ayat ini kita seringkali mendengar ya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan buat mereka yang mengasihi Dia. Tetapi kadang-kadang yang di belakang ini seringkali terpenggal ya, tidak dilengkapi satu ayat ini yaitu di Roma 8:28. Ya, kalau kita membaca dari awal, dari atas ke bawah, itu pertama adalah Allah turut bekerja. Ya, poinnya. Yang kedua adalah mengasihi Dia, ketiga adalah yang terpanggil. Ya, tapi kalau kita membaca dari belakang ke depan, ya kan, yang pertama justru adalah terpanggil dahulu. Yaitu ada orang-orang yang terpanggil, ada tidak yang terpanggil. Nah, karena kita terpanggil, kita memperoleh kasih karunia. Sebelum kita mengasihi Dia, Dia telah mengasihi kita dahulu. Makanya yang kedua adalah mengasihi Dia. Nah, ketiga baru Allah turut bekerja untuk orang-orang yang terpanggil, yang memperoleh kasih karunia, yaitu dengan mengasihi Dia seperti demikian. Jadi kalau kita baca Roma 8:28 ini, yang terutama itu adalah berbicara tentang panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan tentang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, jadi urutannya dibenerin dulu. Kalau kita membangun rumah tentu fundamentalnya dulu, fondasinya dulu yang harus kita bangun. Jangan lihat seberapa baik interiornya, tapi fondasinya kalau berantakan, itu rumah nanti akan rubuh seiring waktu seperti demikian. Ya, uh, jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa rencana Allah, panggilan Allah itu untuk kita adalah untuk bertobat dari dosa dan diselamatkan. Itu kita tidak bisa pungkiri. Itu adalah bagian daripada firman Tuhan di Perjanjian Baru. Yang saya bilang katakan itu adalah inti dari panggilan Tuhan seperti demikian. Dan juga kita memperoleh panggilan buat pria-pria menjadi imam, menjadi raja, dan juga menjadi nabi kalau wanita menjadi penolong dan pendoa seperti demikian. Tapi panggilan Tuhan itu uh, melebihi daripada hanya sekedar memperoleh keselamatan pribadi atau membangun keluarga bahagia, harmonis, ada damai, ada sukacita, atau diberkati dalam usaha, pekerjaan, pelayanan, ya, lalu mempunyai persekutuan dengan saudara seiman, ya, mempunyai satu fellowship yang luar biasa, mempunyai teman-teman di dalam Tuhan, atau mendapatkan motivasi diri, ya, seperti mungkin kita pernah sharing tentang Neo Christianity. Neo Christianity ini firmannya sedikit, ya kan, uh, uh, lalu motivasinya itu untuk pribadi lepas pribadi itu sedemikian besarnya. Ya, kalau saya tidak mempunyai satu satu standar tentang kalau di dalam khotbah itu berapa sih firman Tuhan yang harus dibagikan dan berapa sih penjelasan atau kesaksian harus diberikan. Tetapi kalau sangat sedikit 1:9, satu banding 9, saya kira firman Tuhan itu nyaris tidak terdengar, ya kan? Yang ada hanya motivasi-motivasi daripada
manusia itu sendiri. Ini pribadi saya melihatnya seperti demikian. Ya, sekali lagi jadi terkait dengan God's calling yang ingin dibagikan saat ini adalah terpercik karena hal-hal seperti ini, bahwa kita harus memberikan sisi pandang, sudut pandang yang berbeda daripada apa yang sering kali kita dengar di luar sana tentang panggilan Tuhan. Ya, coba kita lihat firman-Nya, kita bahas beberapa firman. Di Lukas 22 ayat 24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjelaskan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Nah, inilah kehendak Tuhan, inilah panggilan Tuhan. Jadi yang paling mudah berbicara tentang mereka yang menghormati lebih tua. Jadi kita ini di dalam melayani pekerjaan Tuhan, kita harus menghormati mereka-mereka yang kita layani. Dan kita sebagai pemimpin pun, sebagai pelayan, pemimpin itu bukan yang kita duduk paling depan, kita duduk tempat yang paling terhormat, kita yang dilayani. No, 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 no. Tuhan mengatakan, ya kan, panggilan Tuhan untuk melayani adalah seperti yang tadi di ayat 26 dikatakan, ya, pasal 22 ayat 6. Menjadi yang paling muda, dan sebagai pemimpin itu adalah pemimpin yang melayani, ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu. Satu ayat lagi, di Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi, Tuhan mengatakan, ya, bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Nah, coba kita lihat beberapa bentuk daripada panggilannya yang utama, yang saya percaya ini adalah yang utama. Ada dua yang utama. Yang pertama, di Lukas 9 ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Panggilan kita sebagai orang percaya, panggilan kita sebagai orang yang memperoleh kasih karunia, kita harus memberitakan kerajaan Allah itu di mana-mana. Ya, dan Tuhan mengutus kita untuk melakukan hal tersebut. Di ayat 2 dikatakan, ya, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Saudara terkasih, saat kita membaca ayat ini, menyembuhkan orang itu seringkali hanya berfokus pada jasmani, tubuh. Sakit penyakit itu akan sembuh, yang buta melihat, yang timpang berjalan, dia kan. Ini seringkali menjadi fokus daripada di luar sana yang melayani. Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh melihat, sebenarnya tubuh dan jiwa itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, banyak orang di luar sana yang sakit jiwa. Saya kemarin dapat satu video melalui WhatsApp. Di Amerika Serikat ada satu orang gila, ya, telanjang bulat, ya kan, masuk ke mana, ke supermarket, lalu mengobrak-ngabrik semua barang di sana, ya kan, mandi pakai susu dan sebagainya, dan security nggak berani melakukan sesuatu pun sampai polisi datang. Nah, ini kita lihat, ini sakitnya sakit jiwa, tubuhnya sih normal-normal aja gitu, tapi jiwanya yang sakit. Dan kalau Tuhan mengatakan memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang, dan ini artinya adalah keseimbangan antara bagian awal daripada kalimat sebelum kalimat sebelum kata dan sesudah kata dan. Ya kan? Jadi memberitakan kerajaan Allah itu akan menyembuhkan jiwanya orang karena rohaninya disembuhkan. Ya, saudara terkasih, seringkali kita berbicara tentang penyakit yang ditimbulkan oleh stres. Wah, ini manifestasi dari penyakit karena stres itu kemana-mana. Ya, saya katakan kemana-mana, kenapa? Karena pertama, metabolisme orang tersebut yang stres itu berantakan semua. Nah, kalau metabolisme berantakan, berarti banyak sekali kotoran-kotoran, ya, yang harusnya dikeluarkan dari tubuh itu secara normal. Ya kan, kalau dia tidak stres, ya kan, itu akan secara normal keluar, dibersihkan, karena Tuhan itu sangat sempurna menciptakan kita manusia, ya kan. Nah, dengan
adanya stres itu, penyakit itu akan bisa timbul, termasuk cancer. Itu bisa timbul karena stres seperti demikian. Ya, jadi memberitakan kerajaan Allah untuk menyembuhkan orang itu juga termasuk berbicara tentang kesembuhan jiwa, bukan hanya tubuhnya saja, karena kalau jiwanya sehat, tubuhnya juga kita perkirakan atau kita bisa melihat akan menjadi sehat adanya. Oke, coba kita lihat lagi. Di Lukas 4 ayat 43, tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia datang ke dunia ini untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Demikian pula dengan panggilan kita, saudara terkasih. Saat kita memperoleh kasih karunia, panggilan kita adalah untuk terus memberitakan Injil kerajaan Allah. Karena firman Tuhan mengatakan, pergi jadikanlah seluruh bangsa muridku. Itu selalu mengiang-ngiang dalam pemikiran saya. Betapa pentingnya menjadikan Injil kerajaan Allah itu diberitakan supaya mereka dimuridkan dan kemudian memuridkan kembali. Itulah tujuan daripada panggilan kita. Nah, panggilan yang kedua adalah, kita baca ayatnya, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Jadi panggilan yang kedua untuk orang-orang percaya, orang-orang yang memperoleh kasih karunia yang tadi dikatakan yang terpanggil, ya kan, adalah kita untuk menghakimi dunia. Kita diberikan hikmat, kita diberikan kebijaksanaan oleh Tuhan untuk mengurus-ngurus hal-hal yang bukan aja yang kecil-kecil aja, ya kan, tetapi juga yang besar-besar. Ya, saya pernah datang ke sebuah gereja, kemudian itu gerejanya sepupu saya, dan kemudian ada tulisan di depan gereja tersebut bahwa tanggal sekian gereja ini akan ditutup, dan saya tanya kenapa ditutup ya ke sepupu saya, dan dia katakan, oh, pendetanya ribut di dalam. Ya, ada dua pendeta membangun gereja, ribut, dan kemudian memutuskan untuk berpisah. Ya, nah, permasalahannya ada harta gono gini nih, ya kan, seperti orang bercerai aja ya, ada harta gono gini. Nah, harta gono gininya ini diselesaikan di pengadilan, ya kan. Ya, sedangkan firman Tuhan jelas mengatakan panggilan kita, ya, panggilan orang-orang percaya, ya, panggilan orang-orang yang mengasihi Kristus adalah kita diberikan kuasa untuk menghakimi dunia. Ya, kita harus diberikan kebijaksanaan untuk menyelesaikan perkara-perkara. Apalagi hanya bicara masalah harta gono gini, kok sampai ke pengadilan sih sebuah gereja. Tentu ini hal yang perlu kita renungkan. Kemudian yang kedua, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Bayangkan, bukan hanya di dunia aja kita menjadi hakim, tetapi di surga pun kita menjadi hakim. Ya, malaikat-malaikat siapa kan ya kita tahu. Siapakah malaikat-malaikat uh, yang yang sementara ini di constraint, yang dirantai, ya kan, ya, sampai menunggu hari penghakimannya. Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari, ya. Jadi Tuhan memberikan panggilan kepada kita untuk menerima, ya, hikmat, marifat, pengertian, pengetahuan, dan kebijaksanaan, supaya kita bisa menjadi hakim di dunia ini. Saudara terkasih, seringkali kita bertanya, apa sih yang kita dapat dalam melayani pekerjaan Tuhan? Saya ingat dulu ada seorang pemuda mengatakan, Pak, saya gabung dengan sebuah gereja, Pak. Di dalam gereja tersebut, saya menemukan satu yang saya kira itu benar. Karena di gereja sebelumnya, kalau menjadi seorang singer, worship leader, atau menjadi seorang pemusik, pasti ada apanya rupiahnya, Pak. Sedangkan di gereja yang baru ini, kita tuh diajarkan, Pak, bahwa jangan melayani karena rupiah, ya. Nah, coba kita lihat yuk firman-Nya di mana sih? Di Matius 6 ayat 1, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Ya, Tuhan mengajarkan kepada kita. Ya, kalau kita melakukan pelayanan,
kita melakukan pekerjaan Tuhan, ya kan. Jangan sampai ini kita dieluk-elukan, kita dilihat, wah hebat ya, wah luar biasa ya, wah beginilah begitu ya, dipuji-puji, dipuja-puja dan sebagainya. Tuhan katakan, ingatlah ya dengan tegas, ya kalau kita melakukan kewajiban loh ya, eh, kita bukan melakukan sesuatu yang kita katakan option, boleh yes, boleh no. Panggilan Tuhan itu adalah kewajiban untuk kita responi, ya. Nah, kalau kita mendapatkan upahnya di bumi ini, seperti seringkali kita gemakan, maka kita nggak peroleh apa-apa di surga, ya kan? Aduh, rugi banget kalau menurut saya, ya. Nah, kemudian Tuhan juga mengatakan, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sekali lagi, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Artinya urusannya, Tuhan mengatakan urusannya itu sudah selesai. Ya, kamu sudah dapat upahmu, ya kan? Yaitu apa? Upah yang sebenarnya tidak ada artinya. Ya, hanya karena dipuji-puji, ya dipuji-puji orang aja seperti gitu, ya kan kita hanya mendapatkan upah tersebut aja. Ya, sesungguhnya rencana Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Inilah yang Tuhan ingin bentuk di dalam pelayanan. Hati yang ingin dibentuk oleh Tuhan di dalam melayani adalah kita berbuat itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita tidak mengharapkan upah apapun dari manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Ya, Tuhan dengan tegas sekali mengatakan sekali lagi, ingat ya, melakukan ini jangan mendapatkan upah di dunia ini, tapi kan mendapatkanlah upah di surga. Saudara terkasih, tentu kalau kita melihat bahwa orang-orang yang melayani dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati dan kekuatannya, seperti dia melayani buat Tuhan, berangsur-angsur akan ada perubahan dari segi karakter, ada proses di dalam kebentukan kepribadian. Ya, ini secara uh, tanpa disadari terkadang ya. Ya, yang bisa melihat adalah orang-orang sekelilingnya, orang-orang yang mungkin teman-teman lamanya. Begitu melihat loh, kok ini Bro Heri Tarji berbeda ya sekarang ya, sudah melakukan pelayanan, melakukan pekerjaan Tuhan sekian lama ini, kok beda ya dengan dulu mungkin di SMA atau SMP dulu teman sekolah misalnya ya kan. Nah, apa yang akan kita alami dalam melayani pekerjaan Tuhan yang membuat terjadinya perubahan yang tadi kita sebutkan. Kita lihat ayatnya. Di Yohanes, sorry saya bingung sebentar. Di Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa yang mengerjakan. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Nah, di sini Tuhan mengatakan, di dalam pelayanannya dia, karena tadi Tuhan katakan, dia datang bukan untuk melayani, tapi bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dia katakan, tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Demikian juga saat kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita nggak bisa sendirian, nggak bisa mengandalkan kekuatan manusia. Tapi harus ada dia di dalam kita dan kita ada di dalam dia. Ya, jikalau tidak ia melihat Bapak mengerjakannya. Jadi apa yang menjadi kehendak Tuhan itu sepenuhnya yang kita lakukan. Bagaimana sih kita bisa melakukan ini? Tentu ini bukan sesuatu yang mudah. Karena banyak orang mengatakan gimana ya bisa mendengar suara Tuhan. Yang pertama tentu Pertama, kita harus banyak membaca firman. Kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak. Yang kedua, kita hanya harus mempunyai hubungan pribadi. Masuk ke dalam ruangan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya kan, minta bimbingan Tuhan, minta panduan Tuhan. Ya, di dalam kita melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Ya, jadi yang pertama kita akan terus melatih diri kita. Saudara terkasih, tidak ada pelayanan yang sempurna, tidak ada pelayanan yang tidak ada masalah. Ya, kemarin saya ingat waktu ulang tahun CCM, ya kan kita cari tempat aja juga, teman-teman cari tempat ya. Ini tidak mudah, ada yang begini, ada yang begitu, sampai akhirnya diputuskan. Dan kemudian juga
uh, undangan-undangan yang akan hadir cukup banyak sehingga tempatnya tidak cukup, ini pun menjadi masalah sampai dikatakannya sudahlah nanti buat tim CCM sendiri nanti akan duduk aja di kursi tanpa meja gitu ya kan. Jadi saya lihat tidak ada yang mudah, tidak ada yang lancar, tidak ada yang sempurna. Nah, Tuhan berkehendak buat kita itu untuk apa? Ada penyertaan Dia, ada Dia di dalam pelayanan kita, ada Dia yang memberikan guidance, ada Dia yang menaruhkan pemikiran-pemikiran dalam hati kita, dalam pikiran kita, ya kan? Sehingga sesungguhnya apa yang kita lakukan semata-mata berasal dari Dia dan nama Dia dipermuliakan. Ya. Lalu yang kedua, apa sih yang akan kita alami? Yang kedua, kita akan menumbuhkan iman kita ya dalam melihat karya Yesus dalam pelayanan. Saya ingat uh, saya pernah melakukan pelayanan seperti itu dengan teman-teman di area publik. Sudah dapat izin, sudah pasti, karena kita tidak mau melanggar hukum. Nah, saat itu ada satu keluarga terima Tuhan setelah beberapa kali menghadiri ibadah tersebut. Mulai dari ibunya, lalu satu anak laki-lakinya yang cacat, kemudian satu anak wanita. 3 orang berdiri di depan, dibimbing untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita melihat firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, apa yang ditaburkan tidak akan kembali sia-sia. Ya, sesuai dengan kehendak rencana Tuhan, sesuai dengan panggilannya. Kita melihat bahwa ada orang-orang yang bisa diselamatkan, bisa dimenangkan di dalam nama Yesus Kristus. Itulah yang menumbuhkan iman kita. Karena apa yang kita baca, apa yang kita renungkan dalam firman, itu terjadi. Itu kita bisa melihat manifestasi daripada kuasa Tuhan itu sungguh ada. Ya, dan sungguh benar adanya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita akan mengalami apa yang namanya dulu kita nggak bisa toleransi sama orang. Kalau khususnya orang-orang yang kita katakan, ini orang bebal ya, ini orang kok sulit amat ya, ini orang kok bandel ya, ini orang kok begini ya, ini orang kok begitu ya. Nah saat kita melayani, Roh Kudus itu akan selalu mengingatkan, hey, ya kamu melihat orang itu yang belum dalam Tuhan, itu kok sepertinya nggak baik. Tapi aku mau ingatkan kepada kamu, dulu kamu pun sebelum dalam Tuhan, nggak ada bedanya dengan dia. Ya, kamu pun tidak baik. Ya kan? Jadi, kalau sekarang kamu sudah baik adanya, ya, tugas kamu adalah, ya kan, untuk melayani mereka, supaya mereka pun menjadi baik. Sehingga dengan demikian, ada yang namanya kerendahan hati dalam kehidupan kita. Ingat firman Tuhan mengatakan, selumbar di mata saudaramu, ya kan kau bisa melihat, tapi balok di depan mukamu, di depan wajahmu, kamu nggak bisa melihat, ya. Jadi kita bisa terus diajarkan di dalam melakukan pelayanan tuh Roh Kudus selalu berkarya, selalu berbicara, selalu berinteraksi dengan kita melalui suara-suara hati kita yang mengingatkan kita, ya kan, kamu tuh tidak lebih baik daripada mereka. Sehingga ada firman yang Tuhan ingatkan, kasihilah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Sesungguhnya saat kita melayani mereka, kita pun melayani diri kita sendiri. Kita akan memperoleh, ya kan, akan termanifestasi dalam kehidupan kita, yaitu ada kesatuan dengan Kristus, ada kesatuan dengan Roh Kudus di dalam kita melakukan hal-hal tersebut, ada pertumbuhan iman, ada rasa toleransi kepada mereka-mereka yang terhilang, ada kerendahan hati dalam melayani. Tadi dikatakan kita harus menjadi paling muda, dan kalaupun kita sebagai pemimpin, kita adalah pemimpin yang melayani, pemimpin yang mungkin mengangkat-angkat kursi pada acara, pemimpin yang mungkin harus membawakan teh, hidangan, minuman kalau sekiranya pada acara tersebut ada makanan minuman, pemimpin-pemimpin yang tidak perlu malu kalau setelah selesai acara kita harus gulung-gulung kabel sound system atau mengangkat-ngangkat sistem ke kendaraan. Ya, itulah pemimpin yang melayani, itulah panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, saya kira apa yang ingin disampaikan sebagian besar sudah saya sampaikan. Kita akan masuk di akhir kata. Nah, akhir kata inilah saya tidak menuliskan apapun, tapi saya akan hanya menyampaikan bahwa panggilan Tuhan untuk saudara dan saya, untuk siapapun yang telah menerima karunia, yang terpanggil,
yaitu kita harus melayani pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil keselamatan, kabar gembira, dan juga kita diberikan kuasa untuk memerintah, untuk menghakimi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. CCM ini telah berjalan beberapa tahun. Kita melakukan ini sudah berapa tahun ya Bro Heri ya? Setiap satu ini. Keempat ya. 4 Berjalan tahun. keempat. Ya. Ya. Nah, saudara-saudara terkasih di luar sana, kalau percaya bahwa CCM ini adalah kegerakan yang Tuhan kehendaki dalam memberitakan kebenaran Injil. Karena kita bukan hanya memberitakan supaya meraih banyak-banyak audience, tidak. Tapi kita fokus kepada apa yang benar yang diajarkan Tuhan di dalam kita. Walaupun itu tidak populer, tapi itu penting kita gemakan, karena inilah kebenaran. Kita melayani bukan untuk melayani Tuhan, tapi kita melayani pekerjaan Tuhan. Itu yang sangat penting. Ya, nah kalau sekiranya saudara-saudara terkasih di luar sana tergerak hatinya, dijamah sama Tuhan, dan percaya hal ini, ya kan, saya dan teman-teman CCM mengajak, mari yuk bergabung sama dengan kita. Banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus dilakukan. Banyak hal-hal yang Tuhan taruhkan di pimpinan-pimpinan daripada CCM untuk ke arah mana, ya, ke arah mana CCM ini akan dibawa sama Tuhan. Tapi kita juga perlu tim, kita perlu daya, kita juga perlu doa, kita juga perlu dana, ya kan? Karena itu, ya dengan segala kerendahan hati, ya kan, kami mengajak saudara-saudara terkasih, boleh buat yang tergerak atau digerakkan hatinya oleh Tuhan bisa menghubungi Bro Girsan, Bro Wilson, Bro Swanda atau Bro Heri ya, atau semua tim daripada CCM ini, ya, dan kita dengan sukacita dan dengan senang hati kita akan bersama-sama ya melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan sesuai dengan panggilannya, sesuai dengan kehendaknya, sehingga hidup kita berarti di mata Tuhan dan kita juga selalu akan mempermuliakan Tuhan dalam setiap perbuatan, setiap pemikiran, setiap keputusan, setiap ucapan. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Bro Erik. Ya, luar biasa. Terima kasih Pastor Ju Mendy Murnadi untuk firman-Nya God's Calling, dan sungguh menjanjikan, sungguh menyukakan hati bahwa kalau kita melayani Tuhan, apa yang kita alami, kita akan rendah hati, kita akan toleransi, kita akan menambahkan iman dan membiarkan Allah bekerja melalui kita. Terima kasih Bro Ju. Bapak Ibu Saudaraku, untuk Q&A kita ikuti pada video berikutnya.